Gaya hidup minimalis itu bukan hanya soal punya sedikit barang, tapi lebih dari itu. Gaya hidup minimalis adalah soal hidup yang lebih sadar dan punya tujuan yang jelas. Dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting, kita bisa fokus pada hal-hal yang penting banget. Berikut adalah 10 tips yang bisa kalian terapkan untuk menghemat dan menambah penghasilan dengan semangat minimalis. Tips yang pertama adalah kurangi pengeluaran yang tidak perlu dengan aturan 30 hari. Coba, berapa sering nih kita tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena lagi tren atau lagi diskon? Lumayan sering kan? Nah, coba gunakan aturan 30 hari. Kalau kalian mau membeli barang yang harganya lumayan, coba tahan dulu selama sebulan. Selama 30 hari itu, coba dievaluasi. Apakah kalian betul-betul butuh barang yang mahal itu? Apakah ada alternatif lain yang lebih murah atau bahkan gratis? Sering-sering setelah 1 bulan, kalian akan sadar bahwa barang mahal yang kalian inginkan itu hanya keinginan sesaat dan akhirnya batal beli. Trik ini efektif banget untuk melawan pembelian impulsif dan membuat teman-teman menjadi lebih bijak dalam membelanjakan uang. Hasilnya, uang yang tadinya untuk belanja barang yang nggak penting bisa dialihkan ke tabungan atau investasi. Tips yang kedua adalah fokus pada pengalaman dan bukan barang. Gaya hidup minimalis mengajarkan kita untuk menghargai pengalaman daripada memiliki barang. Daripada beli barang-barang baru, coba alokasikan uang kalian untuk hal-hal yang bisa memberi pengalaman yang berkesan. Misalnya aja liburan dengan keluarga, atau ikut kelas hobi yang baru, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman seperti ini tidak hanya membuat hidup terasa lebih kaya, tapi juga lebih berkesan dalam jangka panjang. Kalau barang kan bisa rusak, tapi kalau kenangan dari pengalaman biasanya akan lebih melekat. Selain itu, kalian juga akan lebih terhubung dengan orang-orang terdekat. Dengan mengubah fokus ini secara tidak langsung, pengeluaran kalian untuk barang-barang material akan berkurang drastis. Kalian akan lebih bahagia dengan apa yang kalian punya dan lebih tertarik untuk menciptakan momen daripada mengumpulkan benda. Tips yang ketiga adalah jual barang-barang yang tidak dipakai. Punya tumpukan baju di lemari yang nggak pernah dipakai? Atau mungkin ada banyak peralatan elektronik yang udah lama nganggur doang? Nah, ini saatnya untuk bersih-bersih. Jual aja lah barang yang sudah tidak kalian gunakan lagi. Kalian bisa menggunakan platform jual beli online karena ini bisa membuat rumah lebih lapang dan juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Uang hasil penjualan bisa kalian pakai untuk kebutuhan lain atau langsung dimasukkan ke tabungan. Selain itu, menjual barang-barang ini juga bisa membantu kalian mengukur seberapa banyak barang yang sebetulnya kalian tidak butuhkan. Ini akan menjadi pengingat supaya kita bisa lebih selektif saat berbelanja di masa depan. Kalau misalnya dijual juga nggak laku, ya kalian bisa mempertimbangkan untuk menyumbangkan barang-barang tersebut. Ya, daripada cuma nganggur di rumah doang, siapa tahu bisa jadi amal. Tips yang keempat adalah membuat anggaran dengan prinsip minimalis. Anggaran itu adalah kunci utama untuk mengelola keuangan, tapi prinsipnya harus menggunakan prinsip minimalis. Artinya, fokus aja sama hal-hal yang paling penting dan esensial, mulai dari mengidentifikasikan pengeluaran tetap seperti sewa rumah, tagihan, dan juga makanan. Selain itu, alokasikan sisa uang kalian dengan bijak. Prioritaskan tabungan dan investasi, baru sisanya untuk pengeluaran sekunder. Jauhi anggaran yang terlalu rumit dengan banyak pos pengeluaran yang tidak jelas. Cukup bikin yang simpel dan mudah diikuti. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah melacak kemana uang kalian pergi dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Mengelola uang jadi tidak memusingkan lagi dan lebih efisien. Tips yang kelima adalah gunakan sistem uang tunai. Di era digital seperti ini mungkin kedengaran aneh ya kalau Mimin menyarankan menggunakan uang tunai. Tapi ada juga sih keuntungan kenapa menggunakan uang tunai. Kenapa? Karena saat bayar pakai uang cash, kalian bisa melihat secara fisik berapa banyak uang yang dikeluarkan. Sensasi ini bisa membuat kalian lebih sadar saat berbelanja. Dengan sistem ini, kalian bisa alokasikan uang tunai untuk pengeluaran mingguan atau bulanan, misalnya aja untuk belanja bulanan atau makan di luar. Kalau uangnya sudah habis ya udah, jangan dipakai lagi. Ini bisa menjadi rem yang kuat untuk menahan pengeluaran yang berlebihan. Metode ini bisa membantu untuk kita lebih disiplin dan menghindari godaan untuk menggunakan kartu secara terus-menerus. Uang yang kalian pegang jadi terasa lebih berharga dan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Tips yang keenam adalah mencari penghasilan tambahan dari hobi atau keahlian. Minimalis itu juga soal memaksimalkan apa yang kalian punya loh, termasuk keahlian dan hobi. Kalau kalian hobi nulis, coba jadi freelance writer. Atau jago desain, tawarkan jasa desain grafis. Punya kebun kecil di rumah,
Coba jual hasil panennya atau di video dan dijadikan YouTube. Bisa dapat uang tuh dari AdSense. Memanfaatkan hobi atau keahlian yang sudah kalian kuasai akan membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan. Ini juga cara yang cerdas untuk menambah penghasilan tanpa perlu modal besar. Kalian hanya perlu waktu dan dedikasi. Pilih pekerjaan sampingan yang sejalan dengan minat kalian. Jadi akan terasa seperti bermain sambil menghasilkan uang. Ini bukan hanya menambah pundi-pundi, tapi juga memberikan kepuasan batin karena kalian melakukan apa yang kalian suka. Tips yang ketujuh adalah kurangi langganan yang tidak terpakai. Kalau kalian punya banyak langganan mulai dari streaming film, musik, atau aplikasi yang jarang dipakai, coba cek lagi. Banyak dari kita yang sering lupa kalau langganan-langganan ini bisa menguras dompet pelan-pelan tanpa disadari. Lakukan audit bulanan terhadap semua langganan yang kalian punya, hapus atau batalkan langganan yang memang sudah tidak terpakai lagi. Kalian bisa pilih aja satu atau dua langganan yang penting aja. Uang yang dihemat mungkin kelihatannya kecil kalau nggak dijumlahkan. Tapi ketika dijumlahkan selama setahun, bisa lumayan banget loh. Uang itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting seperti investasi atau dana darurat. Tips yang ke-8 adalah lakukan pertukaran atau peminjaman barang. Nggak semua barang itu harus dibeli kok. Misalnya aja kalau kalian butuh buku, coba ke perpustakaan atau cari yang second atau pinjam ke teman. Atau kalau misalnya kalian butuh alat khusus untuk memperbaiki sesuatu di rumah, coba tanya teman yang punya, siapa tahu bisa pinjam. Konsep berbagi dan meminjam ini minimalis juga hitungannya, karena ini mengurangi kebutuhan untuk memiliki banyak barang dan membantu kita dalam menghargai sumber daya yang sudah ada. Kalian juga jadi lebih terhubung dengan komunitas di sekitar kalian. Selain menghemat uang, ini juga bisa mengurangi jejak karbon karena mengurangi produksi barang baru. Kalian akan merasakan manfaat finansial dan lingkungan secara sekaligus. Tips yang ke-9 adalah investasi pada hal atau barang yang bertahan lama. Minimalis itu bukan berarti nggak boleh punya barang bagus sama sekali. Boleh aja, tapi fokuslah pada kualitas dan bukan kuantitas. Daripada beli banyak baju murah yang cepat rusak, lebih baik beli 1 atau 2 baju dengan bahan berkualitas yang bisa tahan bertahun-tahun. Hal ini juga berlaku untuk barang-barang lain seperti sepatu, tas, atau bahkan perabot rumah. Awalnya mungkin harganya memang lebih mahal, tapi dalam jangka panjang ini jauh lebih hemat. Kalian tidak perlu sering-sering ganti barang dan tidak menambah sampah. Tapi perhatikan juga jangan sampai kalian terjebak untuk membeli barang branded yang super mahal. Yang Mimin maksudkan dengan barang berkualitas yang harganya nggak paling murah, itu kira-kira barang yang sebetulnya harganya di tengah-tengah lah. Jadi bukan yang paling murah juga, tapi bukan berarti barang luxury yang mahal banget. Bukan begitu ya. Investasi pada barang berkualitas tinggi adalah bentuk minimalis yang cerdas. Karena barang-barang tersebut biasanya nilainya tidak gampang turun dan sebagian bahkan bisa dijual lagi di kemudian hari, misalnya aja seperti jam tangan. Tips yang ke-10 adalah monetisasi keahlian dan aset yang kalian punya. Coba lihat di sekeliling kalian, apa saja aset yang bisa diuangkan. Kalau punya kamar kosong, coba sewakan. Atau punya mobil yang jarang dipakai, kalian bisa daftarkan ke layanan sewa mobil. Atau kalau kalian punya keahlian khusus seperti bermain musik atau programming, tawarkan jasa kalian. Ini adalah cara kreatif untuk menambah penghasilan tanpa perlu modal yang besar. Kalian hanya perlu memaksimalkan apa yang sudah ada di sekitar kalian. Proses ini juga membantu kalian lebih menghargai setiap sumber daya yang kalian miliki. Dengan melakukan monetisasi aset, kalian tidak hanya menambah pemasukan, tapi juga mendorong kalian sendiri untuk terus belajar dan mengasah keahlian. Jadi, uang masuk dan ilmu juga terus bertambah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.